Shalom. Mari kita baca dari Injil Markus bab 7 dengan judul perikop perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Mohon maaf, cuacanya sedang hujan, jadi agak berisik. Kita hari ini bahas perikop tentang seorang perempuan yang hampir ditolak oleh Yesus ketika minta pertolongan. Seperti kita, apakah pernah kita ditolak? Doa kita ditolak atau tidak didengarkan atau tidak dijawab oleh Tuhan? Mungkin sering malah. Saya berdoa tapi tidak dijawab atau jarang dijawab. Masih mending jarang dijawab ya. Mungkin ada yang pernah, saya nggak minta ini tapi tidak pernah diberi. Saya minta itu tapi tidak pernah dikabulkan. Jangan khawatir. Mungkin yang diperlukan adalah iman, kepercayaan yang lebih. Seperti seorang ibu ini, anaknya itu kesurupan. Lihat ini seperti ini, kesurupan, kemasukan setan. Yesus sedang pergi ke daerah Tirus. Sebetulnya Yesus ingin menyendiri, terlalu sibuk, ramai, sebab orang sudah tahu siapa Yesus, tetapi tidak tahu Yesus itu sesungguhnya siapa. Yang dia tahu, yang orang-orang banyak tahu cuma bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang ajaib, yang bisa menggandakan, yang bisa membuat suatu mukjizat, bisa menggandakan roti dan ikan, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Jadi sudah terkenal, di mana-mana Yesus sudah terkenal, di daerah Yerusalem, di Israel. Maka ketika Yesus pergi ke daerah Tirus, itu tidak bisa menjadi suatu hal yang rahasia. Orang yang tahu, melihat, langsung memberitahukan kepada orang lain, "Hei, Yesus ada di sini, ada di situ." Lalu karena sudah tahu bahwa Yesus itu terkenal dengan mukjizatnya, lalu orang banyak datang. Mereka datang. Salah satunya perempuan ini ya. Anaknya itu tadi kesurupan setan. Dia masuk ke ruangan di mana Yesus berada. Mungkin bukan ruangan ya, tapi di luarnya, bertemu di luar. Nyetop Yesus, memberanikan diri. "Tuhan," sambil tersungkur di depan kakinya, "tolonglah agar anakku bisa sembuh." Tapi Yesus menjawab, lihat ini menjawabnya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu,
sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kan kasar bagi kita, bagi kebanyakan orang ya. Saya minta baik-baik kok malah dikatakan saya seperti anjing. Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang sebetulnya untuk anak-anak. Anak-anak ini siapa? Anak-anak ini adalah bangsa Israel, di mana Yesus diutus kepada bangsa Israel. Namanya cuma robotnya. Pencet A, keluar A. Pencet B, keluar B. Nggak bisa. Tuhan bukan begitu. Lalu yang ketiga, jawabannya bisa nanti dulu, tunggu dulu. Jadi jawaban dari setiap permohonan itu bisa ya dikabulkan, bisa tidak dikabulkan, mungkin karena itu tidak baik bagi kita, atau karena Tuhan punya rencana lain, atau jawabannya nanti dulu, tunggu dulu. Artinya Tuhan punya waktu untuk mengabulkan doa kita. Mungkin juga Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Tuhan sering memberi yang lebih baik yang daripada yang kita minta. Ibu ini gak cepat tersinggung walaupun dikatakan anjing, tapi tetap berbesar hati, tetap mengasihi Tuhan Yesus, tetap menunggu pertolongan Tuhan Yesus, akhirnya mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia minta kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus, gak ada yang lain. Tuhan Yesus. Jadi jangan tepat tersinggung tuh artinya juga penuh kasih. Memang gak gampang ya. Untuk tidak tersinggung tuh butuh kasih. Kalau kita punya kasih, punya kesabaran, kita bisa melewati ujian dan akhirnya mendapati anaknya itu sudah sadar, sudah waras, sudah berbaring di tempat tidurnya, sudah saya langsung seperti itu ya. Saya sudah sembuh, lalu mencari ibunya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan untuk channel ini. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.